Balik lagi bersama aku, Aura yang akan menemani kalian selama 5-10 menit ke depan nih teman-teman. Sebelum itu aku ingin bertanya ke kalian, pernah gak sih kalian deket dengan orang udah hangout bareng, makan bareng, ataupun movie date mungkin. Tapi kalian bingung juga nih hubungan kalian tuh apa? Pacaran juga enggak, tapi kalian juga lebih dari teman. Nah, bisa dibilang kalian nih terjebak di hubungan tanpa status nih teman-teman. Nah, di podcast kali ini kita akan bahas tentang suka dan dukanya tentang hubungan tanpa status nih teman-teman. Selamat datang di channel kami, channel yang dibawakan dengan sepenuh hati, yang berbicara tentang hati, dari hati ke hati, untuk kamu yang punya hati, dan yang mau punya hati. Love, life, and ice cream. Enjoy guys! Nah, teman-teman, pasti kalian bertanya-tanya nih, apa enaknya sih hubungan tanpa status ini? Yang pertama, pasti kalian punya temen ngobrol nih. Pasti kalau pulang kuliah atau pulang kerja kalian capek dan ingin didengar. Biasanya cowok ini atau cewek ini atau seseorang ini bisa ngevalidasi cerita-cerita kalian nih teman-teman. Atau bahkan sampai malam kalian bisa ngobrol bareng atau bahkan sampai ketiduran nih teman-teman. Atau bisa disebut sleep call. Nah, tapi sebelum lanjut, kita harus bahas nih ada dua tipe HTS ini. Yang pertama itu yang senengnya dulu nih. Apa? Karena dari awal mereka tuh sudah punya komitmen untuk kejalin hubungan tanpa status ini dengan seneng-seneng aja atau have fun aja di hubungan ini. Tapi ada yang sedihnya nih teman-teman. Kenapa kok sedih nih? Karena di hubungan tanpa status ini ada salah satu yang pasti ngegantungin hubungan ini yang membuat hubungan ini tuh ngestak di sini-sini aja nih teman-teman. Jadi kenapa kok dibilang sedih ya karena itu. Nah teman-teman, udah pasti seru ya kalau hubungan tanpa status ini sudah punya komitmen untuk cuma seneng-seneng aja nih. Tapi di satu sisi kita nggak enak gak sih kalau kita udah pasti deket sama seseorang tuh ngelibatin perasaan kita. Nah, tapi di sisi lain ketika dia hangout bareng teman-teman yang lain nih, ada salah satu cewek yang ngedeketin juga yang bikin kalian tuh ada rasa cemburu gitu, teman-teman. Tapi di satu sisi lain kalian tuh juga nggak bisa ngelarang-larang dia atau hak buat marah-marah gitu, teman-teman. Karena apa? Karena kalian tuh cuma sekedar teman aja, nggak bisa ngelarang-larang atau marah-marah ke dia gitu teman-teman. Pasti ada orang nih yang nasihatin kalian dengan dalih, ih kamu cuma teman dia, ngapain cemburu? Atau ih kamu nggak ada hak kok ngelarang dia, orang kamu cuma sekedar HTS doang. Tuh nggak enaknya HTS teman-teman. Nah teman-teman, enaknya HTS tuh kalian bisa nih bawa cowok ini tuh hangout bareng bersama teman-teman kalian. Kalian jika sepi di kosan nih bisa keluar nih sama cowok ini. Dan tapi kelamaan kan mulai tumbuh tuh rasa-rasa benih-benih cinta nih teman-teman, atau bisa dibilang perasaan kalian tuh ikut bawa gitu. Tapi kalian tuh nggak bisa ngeklaim atau memprioritaskan dia di dalam hidup kalian. Kenapa nih teman-teman? Karena kita tuh gak bisa milikin dia sepenuhnya gitu teman-teman. Nah teman-teman, HTS ini tuh juga mempunyai atau gak enaknya nih. Kenapa kok gak enak gitu? Karena kita tuh buang-buang waktu kita gitu loh teman-teman buat seseorang yang gak jelas ini gitu. Kenapa kok dibilang gak jelas? Karena pacaran bukan, teman juga bukan. Jadi kalian tuh menutup kemungkinan-kemungkinan lain atau ada kesempatan lain nih, ada cowok yang lebih baik dari dia datang ke kehidupan kita gitu loh teman-teman. Karena biasanya apalagi cewek nih, biasanya tuh kalau sudah deket sama seseorang mereka tuh invest lebih perasaan mereka ke cowok ini dan pilih buat setia gitu loh teman-teman. Padahal di situ bisa kalian lepas dari ini cowok, tapi kalian lebih milih untuk setia dengan cowok ini dan memilih hubungan HTS gitu teman-teman. Nah teman-teman, agar kalian gak lebih lanjut nih terjebak di dalam hubungan tanpa status ini, kalian tuh harus mikir gitu loh teman-teman. Kalian tuh apakah terjebak di love bombing kah? Atau is real love, atau bener-bener sayang dan cinta dia, atau cuman have fun aja nih teman-teman.
Kalau cuman have fun boleh nih kalian lanjut HTS ini, tapi kalau saran aku kalau udah serius nih, kenapa nggak minta kejelasan ke cowok ini agar kalian tuh bisa punya ikatan lebih gitu loh teman-teman, ke pacaran atau bahkan nih bisa lanjut ke pernikahan. Karena apa nih teman-teman? Karena di hubungan tanpa status ini bisa nih cowok atau cewek itu hilang atau pergi dan datang seenaknya sendiri nih teman-teman. Tiba-tiba lost contact aja, ataupun nanti tiba-tiba dia upload nih di story dia dengan cewek lain yang membuat kalian nih cemburu, tapi nanti kalian tuh sakit sendiri gitu loh teman-teman. Nah teman-teman, agar kalian gak keterusan kejebak nih di dalam hubungan tanpa status, yang pertama tuh kalian harus mikir kalian tuh udah di tingkat yang mana. Bisa dibilang cowok ini tuh bisa gak sih diseriusin gitu, atau cowok ini tuh serius gak sih ke kita. Kalau udah kerasa cowok ini serius, bisa nih kalian ngobrol atau memiliki waktu lebih buat ngobrol sama dia dan minta kejelasan. Kalau si cowok ini gak mau memberi kejelasan, nih kalian harus punya batasan untuk benar-benar nentuin cowok ini tuh bisa di cut off atau lanjut gitu lah teman-teman, agar kalian tuh gak terjebak di hubungan ini aja. Nah teman-teman, kemarin ada yang DM aku karena aku membuat beberapa pertanyaan di Instagram aku tentang HTS ini. Nah ada yang cerita kalau mereka tuh HTS selama 5 tahun teman-teman, dan di 5 tahun ini mereka tuh ngejalanin hubungan karena di awal tuh ada komitmen teman-teman untuk have fun aja atau senang-senang aja nih mereka. Tapi lama kelamaan si cowok ini tuh mulai lost contact, mulai hilang, nggak jelas kabarnya gitu teman-teman. Nah setelah itu temennya tuh cerita ke dia kalau dia tuh si cowok ini tiba-tiba membuat story atau ngepost di Instagram dia kalau bersama cewek lain nih teman-teman. Akhirnya dia minta kejelasan, tapi si cowok ini tuh nggak mau gitu loh teman-teman ngasih kejelasan status hubungan mereka ini. Dan akhirnya si cewek ini tuh pun memilih untuk cut off si cowok ini dan ketemu cowok yang baru teman-teman. Nah teman-teman, ada nih salah satu cowok temen aku nih bilang, kenapa sih kok dia nggak mau HTS itu? Karena HTS itu cara menghilangkannya adalah jika orang itu menemukan orang baru, maka dia akan bisa lepas dari HTS itu. Karena HTS itu nggak ada putus, nggak ada hubungan yang jelas karena belum pernah memulai gitu loh teman-teman. Dan ya someday dia pengen punya hubungan yang benar-benar terarah dan hubungan yang ada tujuan teman-teman. Bukan sekedar berdebar di awal, bukan hanya selesai karena merasa bosan, bukan hubungan yang salah satu pihaknya masih suka kesana kemari. Someday juga dia juga ingin bertemu orang yang tepat, dan dia pengen bilang ke ceweknya, mari berbagi semua perasaan, ajak aku kemanapun kamu mau, beritahu semua mimpimu, semua ceritamu, repoti aku, menangislah di pundakku jika duniamu hancur lebur, dan beralirah ke aku jika ada hal yang menyakitimu. Karena apa? Karena aku juga manusia biasa, yang aku juga gak mau sendirian, dan aku itu berharap kamu pun melakukan hal yang serupa yang bisa aku dapatkan juga. Jadi, ajaklah aku, libatkan aku di seluruh prosesmu, maka aku juga akan melibatkanmu di seluruh prosesku. Karena itu, mari berjuang bersama-sama, dan aku berjuang untuk mendapatkan dia sebagai pacar, bukan sebagai teman. Karena aku berharap suatu saat nanti dia adalah orang yang menjadi satu-satunya tujuan aku untuk bersandar.